Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan bahas dividen jumbo dari saham Adro dan kita akan update money flow di saham-saham big banks. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Dari Stockbit Commentary, kita melihat bahwa Adro berpotensi bagi dividen jumbo hingga Rp1.349 per sahamnya, dengan indikasi dividen yield hingga 34,3% berdasarkan harga Rp3.930 per saham. Dan tentu saja teman-teman yang punya harga lebih rendah lagi, teman-teman akan mendapatkan dividen dengan yield yang lebih besar. Dan untuk harga penutupan hari ini, dividen yieldnya hingga 32%-an. Ada tambahan dividen hingga 2,6 miliar US dollar. Dan ini merupakan bagian dari spin-off PT Adaro Andalan Indonesia atau AAI yang akan diputuskan dalam RUPSLB pada 18 November mendatang, guys ya. So, ini tentunya menepis semua prediksi dividen terkait dengan Adro, yang mana banyak orang bilang dividennya akan Rp200 per saham, banyak juga yang bilang akan 400, akan 600, dan ada juga yang bilang akan Rp1.200 per saham. Ini menepis ya semua prediksi dividen tersebut, dan tentunya kita lebih yakin dengan usulan dividen dari manajemen Adro itu sendiri, guys ya. Dalam tambahan informasi atas pemanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Adaro Energi Indonesia, di sini dijelaskan, guys ya, dalam mata acara 1, yakni terkait dengan persetujuan penggunaan sebagian saldo laba perseroan untuk dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final. Dan penjelasannya berdasarkan anggaran dasar perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada para pemegang saham perseroan untuk menyetujui penggunaan sebagian dari saldo laba perseroan per tanggal 31 Desember 2023. Guys, ya, jadi kita lebih yakin ya guys ya, ketika pengumuman ini sudah keluar, ketika saya cek ya kita lebih yakin lagi bahwa Adro ini ya dividennya itu bisa besar, guys ya, dan bisa mencapai Rp1.349 per saham dengan adanya pengumuman dari manajemen perusahaan, seperti itu ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa baca yang akan dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final dalam jumlah sebesar-besarnya, yang berarti maksimal gitu, guys ya. Maksimalnya adalah 2,6 miliar US dollar, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, guys ya, bahwa perseroan memang memiliki saldo kas internal secara konsolidasian yang cukup ya untuk melaksanakan pembagian dividen tunai ini. Jadi ya tentu saja kita lebih yakin, guys ya, dengan usulan dividen dari manajemen bukan dari orang lain, seperti itu. So, apakah menurut teman-teman Adro ini menarik atau tidak gitu ya? Ini kan sebenarnya masih banyak ya orang-orang yang masih berpikir gitu ya, masih galau lah. Apakah Adro ke depannya masih akan bagus, dan kalau misalkan bagi dividen dengan yield 30% lebih, akan turun sedalam apa nih saham Adronya setelah melepas AAI? Nah, tentu saja banyak sekali pendapat-pendapat, guys ya, baik itu dari investor, dari Stockbitor gitu, guys ya. Nah, seperti ini, guys ya, ini mereka masih juga galau ya, bahkan setelah diumumkan dividen jumbo pun banyak ya investor yang masih merasa galau. Setelah nanti AAI-nya dilepas, apakah Adro masih bisa bagi dividen atau tidak? Nanti setelah AI-nya dilepas, apakah Adro ke depannya harga sahamnya akan turun ya karena bagi dividen jumbo yang besar? Dan sekali lagi ketika terkena dividen trap yang dalam gitu, guys ya, pasti juga teman-teman berharap bahwa Adro ini ke depannya masih bisa bagi dividen, dan ya saya pun demikian gitu, guys ya. Tapi ya kita melihat bahwa keuntungan dari investasi saham itu bukan hanya dari dividen saja gitu ya, tapi dengan penurunan harga saham ya pasti teman-teman juga akan melakukan averaging down, dan yang ditunggu-tunggu adalah tetap dividennya gitu ya, meskipun ada potensi kenaikan harga saham baik itu di AAI atau di Adro. Jadi gini, guys ya, ada beberapa pendapat sebenarnya. Yang pertama adalah mereka yang masih yakin dengan Adro maupun dengan AAI, mereka ya abai ya, biasanya mereka tidak apa ya, tidak terlalu memperhitungkan ya, mau Adro-nya dibawa sampai manapun ya saya ikuti saja, karena saya yakin dengan fundamental dan juga apa ya, dengan manajemennya gitu ya, dengan owner-nya. Tapi ada juga investor yang mereka masih bimbang gitu ya, masih bimbang apakah saya lebih baik ambil AI-nya saja atau saya ambil Adro-nya juga.
Karena ketika teman-teman ambil ADRO, ya 100 lembar saham ADRO itu teman-teman bisa menebus 23 lembar AI. Ya kalau misalkan dalam satuan lot, 100 lot ADRO, teman-teman bisa tebus 23 lot AI. Kalau misalkan 10 lot ADRO, maka kemungkinan hanya 2,3 lot aja untuk AI-nya. Jadi nanti paling akan dibulatkan ya menjadi 2 lot AI, seperti itu. Nah, jadi ini pun harus diperhatikan dan harus teman-teman persiapkan kalau misalkan teman-teman ingin menebus AI, pastikan uangnya ready dulu ya, jangan sampai teman-teman hanya mengandalkan dari dividennya saja. Ibaratnya gini guys, ketika Adro ini membagikan dividen dengan yield 30% ya, maka ada potensi dividen trap-nya juga 30%-an. Ya, contohnya yang sudah kita lihat waktu itu adalah PTBA. PTBA sempat bagi dividen 30% ya guys ya, dividen yield 30%, maka penurunan harga sahamnya pun ya 30%. Itu adalah dividen trap. Jadi kalau misalkan dari dividen, kita anggaplah itu impas gitu ya. Anggaplah itu impas di mana Adro bagi dividen 30% dan penurunan harga sahamnya juga 30% ya, seperti itu. Nah, tapi jika nantinya teman-teman, sudah memiliki cash ya untuk menembus AI ke depannya, itu saya rasa lebih oke ya, lebih bagus. Teman-teman persiapkan dulu uangnya untuk tebus AI. Seperti apa rasionya, teman-teman persiapkan dulu uangnya gitu ya. Dan selanjutnya, yang akan menguntungkan teman-teman itu bukan dari dividen Adronya, karena tadi kita anggap impas ya dengan penurunan harga saham Adronya. Yang, di sini kita perhatikan adalah dari, eee kenaikan harga saham AAI setelah listing gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi keuntungan untuk teman-teman, ya bisa dibilang keuntungan yang lebih cepat lah ya dibandingkan dengan kenaikan Adro ke depannya. Kecuali Adronya ada corporate action. Nah, itu beda cerita lagi gitu guys ya. Misalkan Adro akuisisi aset, apa ya, aset geothermal misalkan ya, atau aset, PLTA dan lain-lain. Nah, itu kan lebih apa ya, lebih cepat pastinya untuk Adro bisa recover atau bisa bangkit kembali. Tapi memang sejauh ini kita lihat ya kinerja Adro itu bagus ya, terutama pada kuartal 3 di mana labanya ya turun tapi tidak turun dalam seperti ABMM, ya Hexa dan lain-lain. Penurunan kuartal 3 Adro ini saya rasa masih oke lah ya, masih bisa kita toleransi. Di mana labanya turun, secara year on year dari 5,7, triliun menjadi 5,1 triliunan guys ya, dan secara kuartalan juga turun. Tapi untuk, estimasi full year-nya juga diproyeksikan akan turun gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, jika teman-teman ingin ya mendapatkan AI lewat jalur PUPS-nya Adro, ya maka teman-teman sudah bisa menghitung nih gitu ya. Setiap 10 lot Adro, teman-teman berpotensi bisa, tebus 2,3 lot AI yang mungkin akan dibulatkan menjadi 2 lot saja, seperti itu. Tapi jika teman-teman, uangnya lebih banyak ya, mungkin teman-teman bisa, beli 100 slot Adro itu nanti teman-teman bisa tebus 23 lot AAI, seperti itu ya. Jadi tetap ini akan menjadi eksklusif dan hanya untuk big money saja. Menurut saya seperti itu, guys. Jadi mungkin untuk teman-teman yang uangnya terbatas gitu ya, saya rasa untuk ikut IPO AAI juga tidak ada salahnya. Tapi kembali lagi, apakah teman-teman ingin dapat dividen dari Adro atau tidak? Nah, teman-teman silahkan disimpulkan sendiri ya, karena kita melihat bahwa penurunan harga Adro setelah bagi dividen ini akan impas gitu ya. Jika Adro bagi dividen dengan yield 30%, ya dividen trap-nya juga akan 30%, seperti itu. Dan keuntungan yang terbesar adalah jika saham AAI setelah listing itu mengalami kenaikan yang tinggi atau kenaikan yang signifikan, seperti itu guys ya. Jadi silakan teman-teman mau ambil jalur mana nih ya, mau ambil jalur, Adro dan AI ya, misal teman-teman ambil dulu Adronya dapat dividen, tebus AI gitu ya, nanti AI listing ya semoga harganya naik gitu kan, dan Adro juga semoga cepat recovery gitu kan. Itu jalur pertama guys. Jalur kedua, teman-teman, ambil dividen Adro, impas gitu ya, tapi teman-teman nanti ikut IPO-nya ya, jadi tidak ikut PUPS, teman-teman ikut IPO-nya, itu pun jika modalnya kecil, ya pastinya juga dapatnya akan kecil. Ya contohnya gini lah, misal teman-teman hanya bisa beli Adro 10 lot gitu ya, pasti, hak tebusnya juga akan 2,3 lot saja kan, kita bulatkan menjadi 2 lot. Nah, daripada teman-teman hanya tebus 2 lot saja, ya lebih baik teman-teman coba ikut IPO ya dengan, memesan 10 lot Adro memesan 10 lot AI gitu guys ya. Nah, itu catatan jika teman-teman modalnya tidak terlalu besar.
Tapi ada juga investor yang dia tidak mau ambil resiko di Adro, mereka hanya ingin IPO AAI-nya saja, ada juga yang seperti itu, gitu ya. Jadi ada 3 jalur sebenarnya ya, silahkan teman-teman dipertimbangkan kembali ya bagaimana ke depannya untuk, teman-teman menebus AI jika teman-teman tertarik ya dengan, saham Adaro andalan Indonesia tersebut. Untuk Adro hari ini sempat naik cukup tinggi guys ya, dan memang ada open gap up. Kita melihat untuk Adro ini ada, kenaikan hari ini 2,8% di 4.040. Tadi sempat naik ya ke area high di 4.300 rupiah per saham. Dan teman-teman ya guys ya, ketika kita charting dengan menggunakan, chart yang ada di Stockbit Sekuritas, maka kita akan sangat dimudahkan dalam kita menganalisa sebuah saham baik itu secara fundamental yang tadi kita lihat guys ya dari Qstat yang ada di Stockbit, dan kita pun akan dimudahkan ya dengan menganalisa teknikal menggunakan chart yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading tentunya. Jadi, ya kemudahan yang bisa teman-teman dapatkan ya guys ya adalah yang pertama dari broker summary-nya. Nah, di broker summary ini teman-teman bisa melihat ini akumulasi atau distribusinya secara langsung, baik itu dari top 1, top 3, top 5 ataupun, average atau rata-ratanya. Nah, jika rata-ratanya distribusi seperti ini, maka teman-teman bisa melihat guys ya, oh ini rata-rata memang ada distribusi terutama dari YU, DX, dan juga OD. Tinggal teman-teman rubah saja ini ke domestik ya guys ya. Ternyata hari ini yang distribusi cukup besar itu adalah domestik yang mendominasi. Sedangkan jika kita rubah ke foreign atau asing, investor asing justru melakukan akumulasi. Itu dari AK, ZPTP, KZ, dan juga BK. Itu poin pertama guys ya yang akan menguntungkan kita sebagai investor ketika kita menggunakan charting yang ada di Stockbit Sekuritas. Selanjutnya, kita pun akan dimudahkan dengan menggunakan berbagai indikator yang ada. Bisa kita mix ya guys ya, lebih dari dua ya, lebih dari dua atau lebih dari tiga, mau 5 mau, 7 juga boleh ya guys ya. Nah tentunya kalau misalkan teman-teman menggunakan trading view akan dibatasi hanya sekitar 2 saja ya, 2 indikator di bagian chart dan 1 indikator di bagian bawah gitu ya. Jadi hanya 3 indikator saja. Nah, di sini contohnya saya menggunakan foreign flow underlay. Ketika foreign flow underlay-nya turun, maka di sini investor asing cenderung, melakukan distribusi, dan ketika sudah mulai mendatar kembali di sini konsolidasi. Lalu ketika mulai naik, nah berarti investor asing ini sebenarnya udah mulai akumulasi kembali di saham Adro ya. Sehingga kita melihat hari ini pun ada net buy 111 miliar di saham, Adaro Energi, seperti itu ya, terutama dari investor asing. Jadi jika teman-teman ya ingin, menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi, seperti itu. Jadi untuk Adro kemana nih ya kalau misal teman-teman mau ambil harga murahnya Adro, teman-teman bisa tunggu ya di sekitar 3.900-an sampai 4.000. Tapi kalau misalkan di atas 4.100, di atas 4.200, saya rasa itu harga yang lumayan tinggi gitu guys ya. Harga yang cukup tinggi dan ya cukup pucuk lah bisa kita bilang seperti itu guys. So, jadi untuk pembahasan Adro saya rasa cukup guys ya terkait dengan dividennya. Sudah dipastikan dari manajemen perusahaan bahwa Adro berpotensi bagi dividen hingga Rp1.349 per saham dengan tambahan dividen hingga atau maksimal 2,6 miliar US dollar, seperti itu. Jadi kita lebih baik yakin dengan pengumuman dari perusahaan dibandingkan kita yakin dengan orang lain yang mungkin analisanya juga bisa saja meleset gitu ya. Tadi saya sudah bagikan ya, beberapa opsi yang bisa teman-teman ambil, silahkan teman-teman perhitungkan kembali. Oke yes, terkait dengan IHSG hari ini mengalami kenaikan 0,17% dengan net buy 100 miliar, dan kita lihat hari ini Bank Mandiri dan juga Bank BCA ini menjadi penggerak ya guys ya, dan juga penopang IHSG. Sehingga hari ini IHSG-nya balik arah menjadi naik 0,17%-an. So, yang pertama akan kita bahas, selanjutnya adalah Bank Mandiri ya. Setelah Adro tadi, kita akan bahas Bank Mandiri. Yang hari ini kita lihat mengalami kenaikan yang cukup bagus, naik 2,59% dan closing di Rp6.925 per saham. Untuk Bank Mandiri sendiri, kita melihat hari ini ada lonjakan harga saham guys ya. Setelah kemarin naik 1,5%, hari ini naik 2,59%. Nah, kenapa kita bahas saham-saham Big Bang setiap hari? Agar teman-teman ini selalu update, agar teman-teman ini tahu bahwa kapan nih waktunya beli.
Ya jika masih ada kesempatan di harga bawah, ya udah kita ambil gitu kan. Tapi kalau misalkan harga sahamnya sudah naik seperti ini, ya maka teman-teman akan beli sahamnya di harga yang lebih tinggi, seperti itu. So, untuk Bank Mandiri hari ini ada normal akumulasi guys ya, terutama dari RX, ZPKZ, dan juga YU. Dan kita lihat hari ini juga ada net buy asing sebesar 59,5 miliar di Bank Mandiri. Sehingga kita cukup optimis guys dengan adanya pemilu di Amerika Serikat yang sedang berlangsung hari ini ya, 5 November 2024 ini, harapan market sebenarnya Donald Trump yang menang, sehingga ketika itu terjadi maka akan sangat positif untuk IHSG dan juga market lainnya, guys. So, untuk Bank Mandiri kita melihat ya ada kecenderungan akumulasi dan ada potensi Bank Mandiri bisa lanjut naik lagi dan akan retest di sekitar level 7.090 sampai 7.100, retest di MA 50-nya. Selanjutnya adalah BBCA yang hari ini naik 1,2% di Rp10.500 per saham guys ya. Tadi sempat naik lebih tinggi lagi sebenarnya. Dan untuk BBCA kita lihat hari ini juga sedang retest ya di MA 50 di sekitar 10.500-an dengan kenaikan 1,2%-an. So, untuk BBCA hari ini sebenarnya cukup netral. Ada akumulasi dari TPRX dan YU, namun AKKZ dan CC terpantau distribusi. So, kita melihat untuk saham BBCA, memang hari ini ada net buy ya, 23,5 miliar dan memang net buy hari ini pun tidak terlalu besar. Ya sehingga kita memastikan bahwa investor asing juga tidak, inflow-nya tidak terlalu besar ya sebenarnya untuk, inflow 100 miliar ini. Dan selanjutnya adalah saham BBNI yang juga hari ini naik 1,89% di Rp5.400 per saham, dan meskipun hari ini BBNI mengalami kenaikan 1,89%, tapi hari ini masih ada net sell dari investor asing 15,5 miliar. Dan untuk BBNI ada sedikit akumulasi ya, terutama dari investor domestik yakni CC 21,5 M. Sedangkan asingnya ada YU, TPZP, dan juga KZ. Jadi untuk BBNI, kita melihat memang upside-nya lumayan oke ya guys ya, lebih banyak lah upside-nya dibandingkan Bank Mandiri dan juga BBCA. Tapi dari sisi kenaikan ya kita melihat BBNI kita bandingkan dengan BBRI, kecepatan kenaikannya saya rasa akan lebih cepat BBNI guys dibandingkan dengan BBRI, dan itu juga memang biasa terjadi ya. Jadi dengan upside yang lumayan dan kenaikan harga yang lebih cepat, saya rasa BBNI akan jauh lebih menarik. Tapi bukan berarti, BBRI juga tidak menarik ya. Hari ini yang turun itu hanya BBRI 0,21% di Rp4.710 per saham, dan kita melihat untuk BBRI masih di 4.700-an guys ya. So, kemarin sempat kita bahas bahwa jika teman-teman ingin melakukan dollar cost averaging atau cicil beli, pastikan harga sahamnya dia sudah oversold dan mulai ada tanda-tanda kenaikan gitu ya. Jadi ketika sudah oversold, nah kemarin kan oversold di sekitar 4.600, berapa guys? 4.630 ya. 4.630 dia oversold dan ada kenaikan ya bahkan sampai di high 4.870, tapi dia turun kembali dan di sini di 4.700-an atau di bawah 4.700 adalah level yang cukup menarik untuk kita DCA di BBRI, untuk kita melakukan akumulasi dan pembelian di BBRI agar average yang kita punya itu juga turun dan jumlah lot yang kita miliki juga lebih banyak lagi, sehingga ketika nanti pembagian dividen harga sahamnya naik, kita bisa cuan dari capital gain plus kita pun bisa cuan dari dividen ya dengan jumlah lot yang tentunya jauh lebih besar. Itu yang kita harapkan guys dari investasi di saham-saham big banks. Kita ingin mendapatkan dividennya, tapi kita pun ingin mendapatkan capital gain-nya. Jadi double gitu guys ya keuntungannya. Tapi BBRI memang hari ini masih ada net sell dan, saham yang paling banyak didistribusi asing, 161 miliar untuk net sell di BBRI. Tapi kita melihat meskipun hari ini BBRI terkena net sell, tapi ada beberapa investor asing yang akumulasi. Ya meskipun AKKZ-nya distribusi, tapi BK, YP, YU, ZP, dan juga XA, kita melihat ada akumulasi guys. So, tidak menutup kemungkinan BBRI pun bisa mengalami kenaikan yang sama. Selanjutnya kita juga akan bahas money flow-nya guys ya. Untuk money flow di saham-saham big banks, hari ini yang net sell itu ada BBRI dengan net sell 161 miliar, sedangkan BBNI net sell hanya 15 miliar saja, tapi masih mengalami kenaikan harga saham. Sedangkan Bank Mandiri dan juga BBCA hari ini terkena inflow positif alias net buy. Untuk Bank Mandiri net buy 59 miliar dan BBCA net buy 23 miliar. Dan untuk saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing hari ini ada Adro, BRMS, INDF, TINS, BMRI, Antam,
dan lain-lain guys ya. Sedangkan saham-saham yang paling banyak didistribusi asing ada BBRI, Telkom, S Hardware, Unilever, Tepia, dan juga Bukalapak maksud saya. Oke guys, kita melihat ya bahwa aktivitas jasa Cina meningkat sehingga ini menjadi sinyal ekonomi semakin stabil dan kita berharap ketika nanti ekonomi Cina semakin bangkit, komoditas Indonesia juga bisa semakin naik lagi dan, ketika Donald Trump yang terpilih ya sebagai presiden Amerika Serikat selanjutnya, kita pun berharap bahwa peperangan di Timur Tengah akan mereda dan digantikan dengan perang dagang saja. Karena memang Donald Trump ini lebih cenderung ke perang dagang ya dibandingkan dengan perang militer, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, ya silahkan linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.